Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke sini. Jadi bagaimana kita duduk di tauhid af'al ini? Apa yang terpandang oleh mata zahir ini tangkap dengan mata batin, dengan hati kita, bahwa apa yang diperbuat, baik kita sendiri yang melakukan maupun yang dilakukan oleh orang lain, pandanglah itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Nah, sebab kita ini atau hamba ini hakikatnya tidak ada. Nah, hakikatnya. Cuman kita ini Bapak Ibu yang saya hormati seringkali dikelirukan oleh bentuk dan rupa. Ya. Kita dikelirukan oleh bentuk. Kita dikelirukan oleh rupa. Ya. Sehingga apa yang sebenarnya di balik bentuk dan rupa itu tak kita pahami. Ya. Misalnya ini gelas. Ya. Sekarang namanya gelas. Ya. Gelas ini bentuknya seperti ini. Kita katakan ini gelas. Tahukah kita asalnya gelas ini? Ya, ini dari kaca, dari beling. Tapi kita tidak melihat belingnya, tak melihat kacanya, kita lihat gelas. Bagaimana supaya kita bisa melihat beling atau melihat gelas kaca, tidak lagi melihat gelas? Hancurkan dulu gelasnya ini, Pak. Bentuk gelasnya hancurin. Nah, kalau bentuk gelasnya sudah hancur, yang terlihat kaca itulah. Kalau masih duduk seperti ini, kita kadang-kadang tak menampakkan kaca, karena yang kita lihat bentuk. Nah, begitulah kita ini. Ya, kita ini yang kita lihat itu bentuk. Ya, ini yang sering kali kita terkelirukan. Hancurkan dulu bentuknya ini, baru nampak yang aslinya. Hancurkan dulu diri kita ini, tenggelamkan dulu diri kita ini, hilangkan dulu diri kita ini, barulah kelihatan aslinya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, man nazara syai'an wa lam yarallahu fi fanadru batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu adalah pandangan sia-sia belaka. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita kembali kepada tauhid af'al. Ini dulu, nanti baru kita masuk kepada tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Tapi satu ini dulu. Ya, bagaimana kita memandang semua perbuatan? Apakah yang kita sendiri yang memperbuatnya, ataukah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain? Maka semuanya itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada lagi tersangkut dengan perbuatan hamba. Sebesar zarrah saja ada ketersangkutan perbuatan hamba, itu masih syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian untuk pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Namun sebelum kita akhiri, ya kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Suaranya kedengaran kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semuanya. Tadi dikatakan bahwa untuk memahami bidang tauhid itu adalah salah satunya tauhid af'al, perbuatan. Baik itu perbuatan kita sendiri maupun perbuatan orang lain, dan perbuatan baik dan yang atau perbuatan kurang baik itu semuanya digerakkan oleh Allah.
Nah ini permasalahannya, perbuatan yang kurang baik, misalnya kita melihat ada orang mabuk-mabukan, kemudian ada orang berjudi, kemudian ada orang berbuat maksiat. Nah kita meyakini itu bahwa itu adalah semuanya dari Allah. Perbuatan itu kan digerakkan oleh Allah. Ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita untuk menyikapi atau melihat kondisi itu, mengarahkan pikiran kita untuk ke situ, bahwa kan itu kan perbuatannya kurang baik, tapi kita harus mengarahkan pemikiran kita bahwa itu semuanya digerakkan oleh Allah, atau bagaimana kita bersikap untuk melihat perbuatan-perbuatan itu. Ya. Mohon penjelasan. Bu Ina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kita bicarakan bahwa apapun yang kita perbuat atau yang kita lihat diperbuat oleh orang lain, itu adalah perbuatan Allah. Ya. Bagaimana kalau orang melakukan satu tindakan atau perbuatan yang secara hukum salah, misalnya judi, maling, apakah itu juga perbuatan Allah dan bagaimana kita menyikapinya? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertama kita dudukkan dulu. Tauhid itu keyakinan, bukan perbuatan. Ya. Jadi tauhid itu adalah keyakinan hati. Nah, ketika sudah masuk kepada perbuatan zahir, itu sudah ranahnya ranah syariat. Jadi apapun yang diperbuat, baik ataupun buruk, itu dalam keyakinan kita, dalam pandangan kita, itu adalah perbuatan Allah. Itu tidak boleh bergeser dari situ. Ya, kenapa? La tataharrak illa biiznillah. Tak satu pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Berarti Allah itulah yang menggerakkan untuk orang itu berbuat salah, berbuat judi, berbuat maling, ya, berbuat maksiat. Ya. Nah, kalau persoalan yang menggerakkan itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Sedikit saja ada keyakinan kita, ada kekuatan lain di luar Allah, itu masih masuk syirik. Ya, itu dalam kita memahami keyakinan. Sekarang kita melihat ada kenyataan perbuatan. Ya. Nah, ketika kita melihat ada perbuatan yang salah, karena memang Allah sudah menetapkan itu salah. Kan judi kan nggak boleh, maling kan nggak boleh. Ini sudah jadi perbuatan salah. Nah, yang salah itu mesti diluruskan supaya dia tidak salah. Nah, bagaimana meluruskan itu, kata ya. Nah, makanya ada hukum-hukum, ada yang salah diberi dosa, atau yang melakukan tindakan-tindakan salah, kita yang melihatnya, karena ini koridornya koridor syariat, maka kita berlaku syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Siapa orang di antara kamu yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Kalau tak sanggup, pakai lisan. Kalau juga tak sanggup, pakai hati. Ini koridor di dalam melihat satu perbuatan. Tapi meyakini perbuatan itu adalah perbuatan Allah, itu bagian tauhid, bagian keyakinan. Tapi melihat satu perbuatan yang secara nyata salah menurut aturan, ya, itu mesti diluruskan supaya dia tidak salah. Siapa yang meluruskan itu? Kata Nabi, siapa orang melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Apa itu tangan? Kekuasaan. Maka yang punya kewenangan itu bertindak. Mulai dari presiden sampai ke RT, itu yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan. Ya, bikinlah aturan supaya orang tidak judi. Bikinlah
peraturan supaya yang judi itu bisa dihukum. Ya, nah, ini namanya aturan. Itu punya kuasa. Yang kedua, kalau kita tidak sanggup, artinya tidak punya kewenangan, pabilisani dengan lisan. Ini porsinya para ulama, para kiai, para ustadz, pada jurnalis. Kalau kita pun tidak punya kemampuan dengan itu, pakai hati. Tidak setuju dengan perbuatan salah itu, kita menghindar, menjauh dari perbuatan salah. Ini koridornya koridor syariat. Ya, jadi ketika dia bicara syariat, berlaku hukum untuk meluruskan, gitu ya. Nah, karena Allah sudah melarang itu. Nah, sekarang ada yang bertindak. Nah, bagaimana meluruskan perbuatan supaya tidak salah, gitu ya. Ya, karena Allah sudah melarang judi, Allah sudah melarang zina, Allah sudah melarang maling. Nah, ketika orang melakukan tindakan-tindakan yang salah, nah perlu diluruskan. Nah, jadi jangan pula kita apatis, oh itu kan Allah yang menggerakkan dia berbuat salah, ya nggak apa-apa, biarin aja, nggak bisa. Ada ya. Kenapa? Karena itu sudah berlaku di koridor syariat, Bapak Ibu. Kalau kita bicara akidah, keyakinan, kalau keyakinan hati itu sedikit pun tidak boleh kita melihat itu ada perbuatan hamba di situ, ya. Makanya dalam kajian tasawuf ada yang bentuknya bagus, isinya bagus, berarti sholat, iman, sedekah. Ya, bentuknya bagus, isinya bagus. Kenapa bentuknya bagus? Karena Allah yang menyuruh. Isinya bagus karena Allah yang menggerakkan. Ada yang bentuknya jelek, isinya bagus, maling misalnya, judi misalnya, ya. Bentuknya jelek karena memang dilarang. Isinya bagus karena Allah yang menggerakkan. Nah, jadi kita pisah dulu mana koridor di dalam, mana yang di luar. Nah, ketika kita masuk dalam akidah itu di dalam keyakinan hati. Tapi begitu sudah muncul ke syariat, nah berlaku hukum. Nah, untuk meluruskan itu makanya ada sifat Allah itu kan, ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim, ada sifat Al-Muluk, ada sifat Jabbar, ada sifat Mutakabbir. Nah, ini kan mesti kita gunakan itu sifat itu. Ada saatnya kita mesti berlemah lembut, dalam artian kita memberi nasihat supaya orang bisa menyadari. Tapi ada saatnya Jabbarul Mutakabbir harus digunakan, ya, meluruskan itu, gitu ya. Ya, tidak semuanya harus lemah lembut, Pak. Ya, ada saatnya Ar-Rahman dan Rahim yang dipakai untuk menegakkan akidah itu, tapi ada saatnya Jabbarul Mutakabbir. Ada saatnya Al-Muluk, ya. Ini senternya sudah terang, ya. Jadi pas benar ini. Itu Allah yang berkehendak. Jadi kalau senternya sudah nyala begini, ini alamat berhenti dulu. Allah yang berkehendak, Bu, ya. Jadi saya kira demikian, Bu, ya. Jadi kita pilih itu mana bagian syariat, mana bagian akidah, gitu ya. Nah, tapi di dalam tidak boleh bergeser sedikit pun, tapi di dalam syariat mesti berlaku hukum, Pak. Nah, jangan loss itu. Kalau loss itu nanti bebas semua, ya susah juga.